Kalau yang paling banyak diminati itu jujur Red Team karena banyak orang yang pengen ngehack, berasa dirinya sebagai hacker man. Dan biasanya kalau di bidang cyber security ini gelar tidak begitu pengaruh, yang cukup berpengaruh itu adalah sertifikasi. Peluang kerja cyber security di Indonesia itu cukup terbuka ya Mas. Terlebih lagi sekarang perusahaan-perusahaan di Indonesia itu udah cukup aware. Halo Cyber Team, selamat datang di acara Cyber Talk. Nah, kembali lagi nih dengan aku Firman Bahtiar sebagai host kalian. Yang kali ini kita akan membahas tentang karir di bidang cyber security. Nah, ada kedatangan pembicara lagi nih dari yang kemarin sebelumnya sudah ngisi juga di Cyber Talk, Mas Irman Syah Harmun. Halo Mas Irman Syah. Halo Mas Firman, apa kabar? Baik Mas, Mas Irman nih apa kabar juga nih? Alhamdulillah baik. Alhamdulillah baik ya. Banyak masih sibuk apa Mas ini akhir-akhir ini? Akhir-akhir ini ya masih sama seperti sebelumnya, karena kerjaan saya ini sebagai cyber security consultant dan juga mengerjain project pentest juga di perusahaan rekanan saya. Oh gitu. Di rumah terus atau kadang keluar juga Mas? Untuk akhir-akhir ini sih kebanyakan di rumah karena emang lagi WFH juga. Oh iya sih. Terakhir keluar itu bulan Januari awal sih. Oh. Kita kunjungan ke klien. Lumayan juga sih. Nah, kita langsung masuk ke topik pembahasannya. Mas ini kan di era digital, di era industri 4.0 ini, digital ini, kita banyak yang menggunakan perangkat digital kan Mas. Akhir-akhir ini juga karena pandemi juga ya, banyak juga kegiatan aktivitas pakai serba digital. Nah, mungkin kebutuhan tenaga seorang spesialis di bidang cyber security juga meningkat, benar nggak Mas? Betul banget, karena yang seperti kita tahu teknologi itu berkembang pesat. Karena perkembangan teknologi cukup pesat, maka teknologi pengamanannya pun juga harus berkembang lebih pesat juga. Karena semakin berkembangnya teknologi itu ancaman kejahatan dunia maya atau kejahatan cyber itu semakin meningkat. Oleh karena itu perlu tenaga-tenaga yang ahli di bidang keamanan informasi atau di cyber security. Ya benar banget. Karena akhir ini juga cukup hangat juga nih Mas. Di Indonesia itu kan banyak beberapa kali terjadinya kejahatan kayak data breach atau social engineering, banyak penipuan-penipuan gitu kan. Makanya masyarakat itu juga sudah mulai aware sama cyber security. Nah, makanya kita sepertinya topik yang menarik nih untuk membahas tentang karir di bidang cyber security nih, Mas. Mungkin beberapa teman-teman cyber team atau teman-teman yang lain udah mengerti tentang bidang cyber security ini itu seperti apa, atau bahkan mungkin sudah pernah terjun juga di bidang cyber security ini. Tapi ada juga yang beberapa baru mengetahui ilmu cyber security dan baru saja nyemplung gitu istilahnya ya Mas, untuk ini di bidang cyber security. Nah, untuk karirnya ini seperti apa sih Mas? Apakah ada jenis-jenis atau profesi yang terbagi-bagi dalam cyber security ini? Oke, mungkin saya jelasin dulu untuk karir di bidang cyber security ini ada 3 jenis. Yang pertama itu blue team, yang kedua itu red team, dan yang ketiga itu compliance dan IT government. Nah, untuk blue team sendiri adalah tugasnya cyber security untuk mempertahankan network atau jaringan atau mungkin aplikasi yang ada di kantor atau tempat bekerjanya. Sedangkan untuk bagian red team, dia itu bertugas untuk menguji keamanan dan menjebol dan juga melakukan eksploitasi terhadap sistem agar nanti bisa diperbaiki oleh si blue team tersebut. Dan yang satu lagi itu compliance atau IT governance-nya ini tugasnya adalah untuk menyesuaikan dengan regulasi-regulasi yang ada, karena di dunia cyber security ini punya banyak sekali regulasi. Kita diatur oleh Undang-Undang ITE, mungkin nanti ada perizinan juga di Kominfo, ada namanya PTSE, terus ada sertifikasi misalnya
ISO 27001 untuk information security management sistemnya. Terus ada misalnya kalau misalnya kantor atau tempat kerjanya itu bergerak di bidang finansial, ya nanti ada peraturan OJK, izin OJK seperti apa. Mungkin nanti ada lagi sertifikasi PCI DSS untuk pembayaran menggunakan kartu kreditnya itu juga semuanya diatur. Dan masih banyak lagi nih Mas untuk aturan-aturan lainnya di cyber security. Makanya kita perlu ahli hukum di bidang IT cyber security. Nah, itulah nanti tugasnya si IT government itu atau risk compliance-nya istilahnya. Oke, jadi ada 3 ya jenis ya, red team, blue team, sama compliance. Aku juga baru tahu ini Mas. Ternyata ada yang bidang nge-hack juga ya Mas. Iya. Kalau dari bidang-bidang itu yang apa paling digemari, maksudnya paling banyak peminatnya itu di mana Mas? Di red team kah atau blue team kah atau compliance kah? Kalau yang paling banyak diminati itu jujur red team, karena banyak orang yang pengen ngehack, berasa dirinya sebagai hackerman. Jadi banyak juga kayak anak-anak SMP, SMA, atau mungkin yang kuliahnya kurang bagus, itu bercita-cita menjadi red team. Sebenarnya itu nggak salah juga sih, tapi asalkan ditekuni dengan tekun, itu juga bisa jadi profesi. Tetapi untuk apa yang dibutuhkan oleh pasar, apa yang dibutuhkan oleh dunia kerja, itu mayoritas adalah blue team. Karena untuk sebagai perusahaan, sebagai enterprise, itu mereka butuh bagaimana caranya menjaga sistem kerja mereka itu aman dari serangan luar. Oh, jadi lebih banyak Itu. ke blue team-nya ya, pangsa Iya. pasarnya gitu ya. Menarik juga nih. Kalau ini Mas ada roadmap-nya nggak sih Mas, kayak gimana sih blue team tuh kayak gimana, atau sendiri-sendiri kah atau jadi satu semuanya gitu Mas? Oke, mungkin saya ambil referensi dari pauljeremy.com aja ya, Ya. untuk IT career roadmap-nya. Di sini untuk early career-nya ini biasanya ada namanya security trainee atau orang-orang yang magang sebagai IT security dan juga security technician. Itu teknisi security dan sistem security-nya untuk di blue team-nya. Nah, biasanya di security technician ini dia bergerak di network on compromise atau NOC. Ilmu-ilmu dasar yang dibutuhkan adalah ilmu-ilmu jaringan komputer. Sedangkan untuk di red team-nya ini ada namanya junior penetration tester. Jadi di junior penetration tester ini dia yang mencoba menguji keamanan dari sistemnya. Kemudian ada lagi di sini ada risk compliance specialist. Jadi pekerjaan ini dia coba memetakan resiko-resiko yang mungkin terjadi atau mungkin timbul dari sistem yang ada atau dari proses bisnis yang ada. Makanya ada bagian risk compliance. Kemudian di atas ini ada IT auditor, dia yang melakukan audit sistem informasi perusahaan, misalnya bagaimana regulasi sistemnya udah bagus atau belum, di CDRC-nya bagaimana, laporannya bagaimana. Nah, biasanya untuk IT auditor dan IT senior auditor ini dia menggunakan framework. Salah satunya ISO 27001, bisa juga pakai ITIL atau misalnya COBIT. Mungkin ada yang spesial lagi untuk industri keuangan bisa pakai PCI DSS. Kemudian setelah IT auditor itu ada security manager. Terus di bawahnya ini ada incident management. Jadi incident management ini mau yang spesialis, lead, dan incident manager, ini tugasnya bagaimana ketika terjadi breach atau data breach. Ketika terjadi suatu insiden, bagaimana cara mengatasinya dan bagaimana cara mencegahnya. Misalnya suatu perusahaan ada kebocoran data. Nah, si incident management ini dia bertugas untuk bagaimana caranya untuk menutup dan juga mencegah kerugian yang lebih besar. Kemudian di risk compliance ini terusannya ada security analyst, yaitu orang yang menganalisa sistem dari security-nya. Kemudian ada risk compliance lead, sama aja sebenarnya, hampir sama seperti risk compliance. Kemudian ada security engineer. Nanti kita bahas. Mungkin untuk di bagian red team-nya ada pen tester, ya sama junior pen tester dan juga senior pen tester. Tugasnya itu menyerang atau melakukan penilaian
terhadap sistem dari keamanannya, bagaimana dia bisa membobol sistem keamanannya untuk nanti dia bikin laporan dan diberikan kepada blue team. Blue team ini dalam artian security engineer, security architect, dan juga security architect. Dan di bawahnya lagi di sini ada forensic specialist atau digital forensik, sama seperti di kepolisian. Di dunia digital juga perlu orang-orang forensik. Fungsinya apa sih orang-orang forensik ini? Nah, fungsi orang-orang forensik ini, dia ketika ada insiden, ada misalnya ada malware, ada virus, dia mengecek kira-kira data ini dibobol oleh siapa, file yang berisi malware ini didownload oleh siapa. Jadi dia mengumpulkan bukti-bukti forensik digitalnya. Jadi ketika ada kasus, data dukungnya itu dari tim forensik ini, dan ini cukup dibutuhkan juga. Kemudian setelah ada senior pentester, kita ada namanya malware researcher dan juga malware developer. Tugasnya apa? Kita melakukan analisa malware. Bagaimana malware itu dibuat, terus jenis malware-nya itu apa aja, dan bagaimana caranya kita melakukan reverse engineering supaya kita tahu cara kerja malware tersebut ke sistem kita, supaya nanti malware dengan jenis yang sama itu tidak menyerang sistem kita lagi. Dan yang terakhir, ini untuk di Blue Team ada security architect. Security architect ini tugasnya untuk merancang sistem security yang aman. Mulai dari pengamanan jaringannya seperti apa, mungkin nanti dari pemrogramannya ada istilah namanya secure codingnya seperti apa. Nah, dia yang nanti merancang sistemnya. Namanya juga security architect. Mungkin itu sih kalau untuk dari jenjang karirnya, Mas. Oh iya, cukup kompleks juga ya Mas ternyata ini untuk Iya, red team, blue team, sama compliance-nya itu. compliant. Nah, soalnya tuh kadang tuh orang-orang awam ya yang beranggapan kerjaannya cyber security itu cuma ngehack aja gitu loh. Waduh, kan itu salah kaprah kan ya. Berarti kalau Iya, dari kepolisian itu di spesialis forensik tadi ya Mas. iya, betul. Kalau Mas Irman saya itu kan sebagai IT consultant ya, berarti jadi ini ya, blue team yang IT auditor tadi ya Mas bidangnya. Iya, saya lebih ke security analyst sama pentester sih. Oh, oh gitu Mas. Kirain cuma Ya, auditor itu. ya kadang ada bagian part-partnya auditor kita ambil juga sih. Hmm. Karena begini Mas, di dunia IT ini kadang tuh suatu pekerjaan tuh suka saling sikut-sikutan sih. Istilahnya nggak ada pakom yang tetap untuk kerjaan ini ngapain, kerjaan ini itu ngapain, karena bisa aja satu orang kerjanya itu digabung Oh gitu Mas. antara satu bidang dengan bidang lainnya sih. Bapak jadi lebih banyak ilmunya Mas. Iya. Nah untuk ini Mas, mulai dari mana sih sebaiknya ilmu-ilmu apa aja atau kemampuan apa aja sih yang harus kita miliki untuk terjun ke dalam bidang cyber security profesional ini, Mas? Mungkin kalau misalnya ilmu atau kita belajar dari mana, itu sama seperti jurusan IT, sama seperti bidang ilmu IT lainnya. Yang penting kita punya basic ilmu IT yang kuat. Entah itu kita kuliah di computer science atau computer engineering atau mungkin jurusan lainnya, itu juga bisa jadi landasan. Di cyber security sendiri itu yang paling berpengaruh adalah ilmu networking dan juga ilmu yang dipelajari mengenai aplikasi. Karena kita juga butuh pengujian juga terhadap networking, bagaimana cara bikin jaringan yang aman, dan kita juga bisa terkadang apa ya, bikin aturan untuk aplikasi, bagaimana cara bikin aplikasi yang aman, mulai dari secure codingnya, SDLC-nya, pengetesannya, dan lain sebagainya. Dan biasanya kalau di bidang cyber security ini, gelar tidak begitu pengaruh, Oh iya, yang cukup berpengaruh itu adalah sertifikasi. oh, Dan mungkin di sini ada juga di Paul Jeremy yang sebagai kita jadikan referensi ini tentang sertifikasi apa aja sih yang dibutuhkan di dunia cyber security ini, cukup banyak sih sebenarnya listnya. iya banyak banget itu Mas sertifikasinya. Ya, ya mungkin di sini di bagian yang hijau ini untuk spesialis di communication and network security. Jadi orang-orang yang
bekerja di network security, mungkin lebih ke CCNA, network plus CompTIA dan lain sebagainya, ini bisa diambil. Kalau yang di sini ada IAM, ini mengenai insiden manajemen, mulai dari CIAM, CSSP, dan masih banyak lainnya sih sertifikasinya. Bisa Server Plus atau Cloud Plus dari CompTIA. Untuk security architect ini ada banyak juga, dibedakan juga ada cloud atau DevOps ya, ada juga ICS atau IoT-nya. Kemudian untuk asset security ada banyak, contohnya ada ITIL, ada CISA dan sebagainya juga ada. Untuk risk management itu ada CISO, ada ISO 27001 juga, ISO 2000, dan masih banyak lainnya sih. Kalau yang ini biasanya untuk bidang compliance di security and risk management. Kalau di sini ada security assessment dan testing, ini juga cukup banyak juga. Dan di sini yang bagian biru ini untuk software security, dan yang terakhir di bagian yang merah ini ada namanya security operation, mulai dari forensik, incident handling, penetration testing, dan juga exploitation. Dan listnya saya nggak bisa nyebutin semua sertifikatnya sih Mas. Jadi karena ini cukup banyak juga sih. Tergantung dari bidang apa yang ingin diambil di bidang cyber security-nya. Dan sertifikasi ini semua nggak harus semuanya diambil kok, cukup disesuaikan sama bidang yang ingin diambil atau ditekuni aja sih Mas sebenarnya. Oh gitu ya Mas. Menarik banget nih untuk setiap apa ya namanya tuh bidang cyber security profesional itu kan banyak bidangnya, yang network security sampai tadi itu security operation. Nah itu cukup mengambil beberapa sertifikasi aja yang diperlukan untuk memenuhi persyaratan gitu ya Mas buat kerja di bidang itu. Nah menariknya tadi itu kan berarti apa namanya, ijazah atau title itu kan nggak begitu pengaruh ya katanya Mas Emang tadi. Yang penting itu sertifikasi kan. Betul. Nah, berarti nggak harus kuliah dong Mas. Maksudnya dalam artian kalau seperti saya nih misalnya cukup misalnya maaf untuk lulusan cuma SMA atau di bawahnya itu tetap berkesempatan juga untuk menjadi seorang profesional cyber security ya Mas. Ya betul. Tapi saya katakan sekali lagi, kuliah itu penting. Kenapa? Karena untuk ujian-ujian di sertifikasi ini selain biayanya cukup mahal, dan ujiannya itu lebih susah daripada kamu kuliah sih. Iya. Maksudnya ini berarti terbuka untuk semua, tapi emang dianjurkan untuk kuliah agar memperdalam ilmu lagi ya Mas untuk bidang itu ya. Iya betul. Menarik banget. Berarti nggak semuanya harus secara formal, tapi juga informal. Nah, untuk memperoleh sertifikasi ini, apakah ada disediakan dari instansi pendidikan seperti kuliah itu, atau kita bisa mencari sendiri, Mas, sertifikasinya, Mas? Kebetulan ini Mas, untuk badan sertifikasi ini rata-rata itu badan independen ya, kayak contohnya CompTIA, Isi Konsil, dan juga yang lain sebagainya itu. Jadi kebanyakan sih kita harus coba daftar sendiri sih Mas. Mungkin ada beberapa kampus yang ngefasilitasi, kayak contohnya misalnya ngasih voucher diskon untuk ujian CEH, atau misalnya ngasih voucher diskon untuk ujian CCNA security atau lain sebagainya, itu mungkin jadi fasilitas kampus tersebut sih. Iya, Mas. Kalau ini Mas, untuk dari segi peluang kerjanya Mas, kalau kesempatan kerjanya di cyber security di Indonesia khususnya itu apakah cukup banyak terbuka, atau ini Mas malah cukup persaingannya ketat gitu Mas menurut Mas Irman gitu? Menurut saya ini untuk peluang kerja cyber security di Indonesia itu cukup terbuka ya Mas. Terlebih lagi sekarang perusahaan-perusahaan di Indonesia itu udah cukup aware mengenai pentingnya keamanan data atau keamanan informasi sendiri. Dan kalau misalnya kita lihat juga
banyak juga loker-loker yang mencari cyber security analis, IT pen tester, dan juga network security itu cukup banyak di Indonesia. Mungkin rata-rata dari pekerjaan yang ada di Indonesia itu persyaratannya satu, minimal harus S1 dan harus punya sertifikasi terkait cyber security. Biasanya untuk sertifikasi yang jadi pertimbangan di rekrutnya itu kalau misalnya di Blue Team itu mungkin ada CCNE, itu Cyber Ops juga. Kalau misalnya di red teamnya misalnya ada ini isi konsil CEH, mungkin kalau komitianya bisa komite security plus, itu bisa bantu banget sih untuk start karir di bidang cyber security, Mas. Kalau dari pengalamannya Mas Firmansyah nih, apa sih kesulitannya Mas buat terjun di dunia cyber security, khususnya untuk mengambil pekerjaan di cyber security gitu Mas? Sebenarnya kesulitannya hampir sama dengan bidang IT yang lainnya sih, Mas. Kita harus terus belajar karena teknologi itu berkembang cukup pesat. Ya kan, kayak misalnya ada framework versi 4, terus 5 tahun kemudian atau 2 tahun kemudian udah ada lagi framework yang versi 7 atau versi 8-nya. Mau nggak mau ya, framework versi 4 ini kan udah nggak berlaku lagi. Jadi kita harus keep up dengan perkembangan teknologi. Apalagi di bidang security ini, ancaman-ancaman security ini cukup banyak berkembang sih. Kayak contohnya terbaru ada Log4j di tahun 2021 dan nanti ada lagi apa segala macam. Itu harus ada pengamanan ekstranya sih, Mas. Jadi harus terus belajar, harus terus berkembang sih. Sama kesulitan lainnya untuk start karir ya kita harus punya pegangan sertifikat sih untuk meluncur di bidang cyber security ini. Nah, ya sertifikatnya karena sebagai nilai tambah kita. Karena terkadang ketika kita ingin terjun di dunia cyber security, itu ada persyaratan sertifikasi. Kalau misalnya tidak ada persyaratan sertifikasi pun, misalnya kita 3 bulan kerja atau misalnya 4 bulan kerja atau 6 bulan kerja, kita disuruh ambil satu sertifikasi. Dan itu biayanya cukup mahal. Untuk pegawai baru itu bisa lebih dari 1 bulan gaji mereka. Jadi itu cukup sulit juga sih sebenarnya. Berarti termasuk kesulitan itu untuk apa ya, di ngambil sertifikasinya itu butuh ini juga, nabung juga Mas. Iya, betul. Kalau ini Mas, peluang karir, kan tadi di Indonesia ya kan Mas, kalau di luar negeri itu gimana Mas? Misalnya negara-negara maju itu apakah juga terbuka lebar buat kita atau kita hanya bisa apa ya, berkecimpung di dunia cyber security Indonesia saja Mas? Kalau di luar negeri itu cukup terbuka sih Mas. Bahkan ada satu job dari cyber security yang tidak masuk di career roadmap-nya, saya sebutin itu ada namanya bug hunter. Bug hunter. Apa itu ya, Mas? Bug hunter itu adalah satu kerjaan di bidang cyber security yang ini tidak digaji, tapi dia ketika berhasil melakukan tugasnya dia dapat bayaran yang cukup besar. Misalnya ketika kita nemuin bug di situs yang terkenal, contohnya bug di Facebook atau bug di Instagram atau bug di Tesla, itu tuh kita bisa dapat hadiah dari mereka karena kita nemuin celah keamanan yang ada pada sistem mereka. Dan bayarannya itu cukup besar Mas, bisa sampai jutaan dolar. Itu pernah ada yang dikasih sampai jutaan dolar. Bahkan untuk bug-bug kecilnya aja itu kita bisa dapat misalnya $1.000 atau mungkin $2.000 itu bisa dapat sih untuk bug-bug kecilnya. Tapi kalau misalnya kita dapat temuan yang kritikal dan temuan itu cukup besar dan kritikal juga, itu bisa sampai jutaan dolar, itu bisa kita dapat kalau misalnya kita jadi bug hunter, Mas. Oh gitu. Kalau misal bug hunter itu berarti masuknya kemana Mas? Ke red team kah atau blue team kah? Bug hunter ini kebanyakan red team. Tapi dia kebanyakan itu tidak bekerja di perusahaan Mas, karena jarang ada perusahaan yang mempekerjakan bug hunter. Biasanya bug hunter ini di perusahaan itu kerjanya sebagai penetration testing. Pen test gitu ya.
Kalau biasanya mereka nggak digaji, tapi ketika mereka dapat temuan, itu dapat bayarannya cukup besar. lumayan banget Mas kalau jutaan dolar itu kan Mas. Iya. Berarti Mas, ini ada pertanyaan nih. Eh, Berarti tentang semua bidang cyber security itu apakah bisa melakukan hacking atau khusus saja Mas seperti Red Team tadi Mas? Sebenarnya yang mempelajari hacking itu hanya di red team sih, Mas. Hmm, Dan di tim blue team ini sendiri, dia tugasnya untuk mencegah terjadinya hacking. Jadi ada teori-teori pengamanan seperti misalnya enkripsi, SSL, terus ada teori-teori seperti IDS, IPS, firewall, dan segala macam. Jadi dia emang fokus bertahan. Mungkin ya seiring perkembangan zaman, nanti ada lagi di yang orang yang mempelajari red team dan juga blue team. Nah, orang-orang tersebut disebutnya sebagai purple team karena di tengah-tengah biru dan merah. oh gitu. Ya. Kalau Mas Jadi Irman di saya ini juga gimana? jadi kalau misalnya purple team ini dia juga bisa nyerang, dia juga bisa bertahan. Oh gitu. Mas Kenapa Irman Mas saya ini Firman? juga purple team atau bukan sih Mas? Saya lebih mayoritas ke red team sih Red Mas. team. Tapi beberapa teori di blue team saya juga cukup paham dan sekarang juga masih belajar juga mengenai purple teamnya Mas. Hmm. Kalau ini Mas, wilayah Indonesia itu kan luas Mas. Di pucuk juga ada yang pengen jadi cyber security, tapi kalau saya baca nih, kebanyakan itu ada di ibu kota. Bener nggak sih Mas itu? Atau kita semua di daerah tuh juga bisa kerja di wilayah masing-masing gitu Mas? Ya, kalau misalnya banyak kebutuhan di ibu kota, jawabannya iya. Karena perusahaan teknologi Indonesia tuh mayoritas basisnya itu di Jakarta, Mas. Iya. Jadi nggak usah heran. Tetapi kalau misalnya kita tinggal di daerah terpencil atau di daerah yang sulit akses ke ibu kotanya atau di kota besarnya, asalkan ada fasilitas internet, kita juga bisa bekerja sebagai cyber security. Bisa sebagai bug hunter yang tidak digaji, tetapi sekalinya dapat temuan itu juga bisa hidup Iya. makmur juga. Atau kita bisa freelance. Sekarang kan banyak nih Mas, kayak perusahaan-perusahaan butuh contohnya pen tester, terus ada incident handler, atau mungkin digital forensiknya, dan itu bisa bekerja secara remote atau dari jauh. Itu juga bisa jadi peluang kerjaan juga sih Mas. Oh, jadi untuk peluang karir di bidang security itu nggak hanya di perusahaan atau organisasi tertentu gitu ya, Mas. Jadi kita bisa freelance juga ya. Iya. Hmm. Kalau ini Mas ada tips nggak buat teman-teman itu kalau mau terjun di bidang cyber security itu gimana Mas? Ada tips-tips khususnya nggak Mas? Tips-tips khususnya paling ya perdalam dulu bagian networking atau bagian jaringan komputer dan keamanan jaringan komputer itu butuh banget untuk di bidang cyber security. Tapi kalau misalnya ada juga yang fokusnya itu di mobile apps atau di aplikasi security, itu juga harus paham juga bagi bahasa pemrograman yang digunakan. Contohnya ketika kita melakukan pengetesan terhadap website, kita harus tahu misalnya website ini dibuat dari program apa, apakah dia pakai PHP atau dia pakai JavaScript, kita harus tahu juga. Terus misalnya kita lagi ngetes aplikasi untuk Android, apakah kita harus bisa nebak apakah aplikasi ini dibuatnya pakai Kotlin atau pakai Java atau Oke. pakai program lainnya kayak contohnya Flutter dan kawan-kawannya. Sama kayak misalnya kita coba lakukan pengetesan di aplikasi iOS atau Apple. Kita harus tahu nih program ini dibuatnya pakai Swift atau pakai Objective-C atau bahasa pemrograman lainnya. Dan itu juga membantu kita untuk melakukan analisa terhadap program tersebut, Mas. Hmm. Karena ketika kita melakukan analisa terhadap program, kalau kita nggak ngerti bahasa pemrograman yang digunakan kan sama aja bohong. Iya benar Mas. Iya juga sih Mas.
Sama ya jangan takut untuk belajar dan membaca sih. Karena ya ini kita tahu perkembangan di bidang cyber security ini cukup pesat. Pesan banget ya Mas. Dari contohnya dari exploit satu ke exploit yang lain itu ditemukannya itu cukup pesat banget, dan database untuk exploit sendiri itu juga semakin lama semakin banyak. Dan kalau misalnya kalian nggak bisa terus belajar, bisa-bisa kalian ketinggalan dengan teknologi yang ada. Perlu juga nggak sih Mas ini untuk gabung ke apa ya kayak komunitas gitu atau perkumpulan gitu biar nambah ilmu? Itu perlu banget atau kita bisa juga untuk jalan sendiri kayak pendekar gitu loh Mas? Sebenarnya komunitas itu perlu, mau apapun bidang pekerjaannya, karena kita butuh informasi lain nih selain apa yang kita kerjakan. Kayak contohnya biasanya di komunitas tuh bisa aja dia nge-share kayak contohnya materi pembelajaran, video pembelajaran, atau mungkin ada share-share webinar, entah itu ada yang berbayar dan gratis. Biasanya juga ada cara ngedapetin sertifikat di cyber security itu kayak gimana sih, bagaimana sih cara ujiannya. Itu biasanya ada orang yang ngasih tips-tips seperti itu sih, Mas. Oh Jadi gitu. menurut saya komunitas itu penting, apapun bidang pekerjaannya sih. Karena nggak mungkin kita bekerja sendirian, kita nggak mungkin cuma ngandalin apa yang kita tahu dan apa yang kita kerjakan saja. Pasti ada saatnya di mana kita bertanya pada orang lain. Ya benar. Kalau dari Mas Irmansyah itu dapetin sertifikatnya itu belajar sendiri atau juga ini Mas dari orang lain gitu dibantu orang lain gitu dapat informasinya gitu. Oke, untuk sertifikat pertama yang saya dapat ini Pentest Plus, dan bisa dilihat sendiri harga satu kali ujiannya itu cukup lumayan mahal ya Mas ya. Sekitar berapa? $349 sekali ujian. Ya lumayan sih itu Mas. Dan itu juga kita belajar sendiri sih. Jadi kita coba tanya-tanya orang yang ada referensi belajar nggak untuk Pentest Plus-nya, ada buku untuk belajar nggak, ada atau video pembelajaran nggak. Dan selain Pentest Plus, biasanya sih orang-orang sih ngincar namanya CEH sih, Certified Ethical Hacker, dan ini lebih mahal dari Pentest Plus, ini sekitar $1.200. Lumayan juga Kalau itu. sama kursusnya ini mungkin di sekitar 16 dan 14 sampai 18 juta sekali ujian dan kursusnya Mas. Dan cukup lumayan mahal juga sih. Makanya kita butuh belajar sedikit demi sedikit. Dan gak usah ragu kok kalau misalnya ada vendor-vendor lain selain yang ada di sini nawarin sertifikasi untuk ethical hacking atau mungkin di sertifikat cyber security, itu nggak masalah, ambil aja. Mungkin kalian bisa dapat harga yang lebih murah. Itu bantu banget kalian untuk belajar, untuk membangun karir di cyber security. Bahkan saya juga ada kok sertifikat yang lain yang tidak ada di list ini. Oh iya, Salah apa itu Mas? satu contohnya ini IBM Cyber Security Analyst. Ini sertifikasinya cukup murah sih. Dia cukup langganan di Coursera aja, itu sebulannya itu sekitar $60 atau sekitar 700 ribuan. Saya bisa dapetin sertifikatnya itu butuh waktu sekitar 2 sampai 3 bulan sih. Dan itu juga cukup bantu banget untuk dapetin karir di bidang cyber security. Selain itu juga sering ada nih kayak misalnya di bidang cloud security ada sertifikat dari Alibaba Cloud. Itu harga sertifikatnya sama sekitar 200 sampai $300. Tetapi mereka sering banget ngasih sertifikat, itu kan kesempatan ujian sertifikasi gratis, Mas. Iya. Itu juga bisa kita coba manfaatkan. Berarti total Mas Irmansyah ini punya sertifikasi berapa Mas? Aduh, sertifikasi saya lupa ada berapa ya. Wah, saking Ada banyaknya. sekitar itu kan kalau misalnya yang di list di sini sih baru satu, Mas. Yang ada di list ini baru satu, tetapi yang di luar list ini ada mungkin sekitar
10 atau 15 sertifikat lainnya. Banyak juga Mas. Hebat juga sih Mas Irmansyah ini. Enggak, karena emang kita butuh belajar, banyak belajar. Mungkin sertifikat lainnya tuh kayak misalnya ada platform untuk latihan cyber security, kayak contohnya Try Hack Me atau Hack the Box, itu juga lumayan sih untuk berlatih Mas, untuk belajar juga. Oh gitu. Oh ya Mas, kita tadi kan bahasnya tentang kebanyakan red team blue team ya. Nah untuk yang compliance ini kan pemerintah Mas. Iya. Misalnya pemerintahan itu kita bisa masuk ke pemerintahannya tuh gimana caranya sih Mas? Oke, biasanya ini untuk bagian compliance ini adalah bagian-bagian yang tidak mengharuskan kita ngoding. Nggak harus ngoding. Oh, Nggak harus ngoding. Tetapi kalian harus bisa pintar untuk baca peraturan, cari misalnya peraturan OJK, peraturan Kominfo, UITE, atau peraturan lainnya. Jadi ini lebih ke arah hukum sih Mas. Jadi misalnya kita bikin suatu perusahaan, nah di perusahaan itu orang compliance-nya harus tahu, IT compliance-nya harus tahu kira-kira persyaratan apa yang dibutuhkan untuk kita bangun perusahaan ini. Dan kita bikin semacam peraturan perusahaan atau peraturan untuk di bidang IT-nya sendiri. Kayak contohnya kita bikin data center harus di Indonesia, kita harus bikin backup rutin setiap 3 bulan sekali dan lain sebagainya. Itu biasanya orang compliance sih. Dan untuk orang compliance sendiri tuh lebih belajar mengenai framework cyber security sih. Kayak contohnya ISO 27001, ITIL, COBIT, dan juga PCI DSS. Seperti itu, Mas. Oke. Jadi untuk menguatkan regulasi seperti itu ya Mas, kira-kira ya Mas? Ya, betul. Menarik banget. Kalau ini Mas, yang bidang compliance ini, instansi apa sih Mas yang di pemerintahan itu? Apa aja yang bisa dimasukin sebagai cyber security profesional Mas? Sebenarnya kalau compliance itu adanya di tiap perusahaan, Mas, yang urusannya sama pemerintahan. Oh gitu. Berarti Ya. bukan langsung ke pemerintahan langsungnya gitu Mas? Bukan langsung ke pemerintahannya. Mungkin yang sering tektokan biasanya tuh Kominfo mengenai izin PTSE. Tentang penyelenggara sistem elektronik. Kemudian ada juga BSSN, nanti mengenai regulasi keamanan. Entah itu pakai frameworknya dari BSSN, itu ada indeks kami, indeks keamanan informasi dari BSSN-nya langsung, atau framework lainnya seperti ISO 27001. Mungkin ya ISO 27001 ini kita sebagai perusahaan itu harus dapat sertifikatnya itu dari Badan Sertifikasi ISO 27001. Kemudian ada lagi misalnya PCI DSS, itu juga sama, ada badan sertifikasi yang tersendiri. Kemudian kalau misalnya perusahaannya bergerak di bidang jasa keuangan, ya kita juga tektokan juga dengan OJK. Bagaimana kita dapat izin OJK untuk sistem layanan keuangan tersebut. Kalau misalnya layanannya perbankan, nanti kita urusannya sama BI. Seperti itu sih Mas. Oke, Mas. Karena kan sekarang kan banyak juga nih kayak misalnya aplikasi, contohnya kayak aplikasi pinjaman online. Dan itu kalau sekarang peraturannya itu lebih ketat daripada yang dulu Mas. Kalau dulu kan misalnya kita bikin aplikasi tapi belum ada izin OJK, itu aplikasi boleh jalan, tetapi sekarang harus ada izin OJK dulu dan itu persyaratannya cukup lumayan panjang, baru si aplikasi pinjaman online ini bisa beroperasi. Sebagai contoh sih itu. Oke Mas. Wah, menarik sekali Mas, ini ternyata tuh banyak banget ini ya kerjaan profesi di bidang cyber security ini. Semoga teman-teman yang ingin terjun di bidang cyber security secara profesional ini bisa terbantu lah ya untuk penjelasan ini Mas. Amin. Oke, mungkin
cukup sampai di sini ya Mas untuk pembahasan. Mungkin kalau ada request dari teman-teman lain buat lanjutin, mungkin kita bisa bikin cyber talk lagi di episode selanjutnya. Oke teman-teman, kita akhiri di cyber talk kali ini. Terima kasih Mas Irmasa udah gabung buat jelasin tentang karir roadmap juga di bidang cyber security ini Mas. Ya, sama-sama Mas Firman. Oke, kita tutup ya Mas untuk cyber talk kali ini. Salam cyber team, salam.